Upaya pembebasan Abu Bakar Ba'asyir terus menuai polemik setelah tudingan politis menyeruak dan komitmen terhadap Pancasila menjadi sorotan. Pemerintah kembali mengkaji rencana pembebasan Ba'asyir. Apa pertimbangan istana kali ini? Benarkah pembebasan Ustadz Ba'asyir bisa menjadi blunder bagi Presiden Joko Widodo? Inilah laporan utama tarik ulur pembebasan Ustadz Ba'asyir. Saya kalau disuruh bebas bersyarat, suruh tanda tangani setia pada Pancasila, saya tidak akan tanda tangani. Jelas ini adalah satu manuver politik. Ini sebuah keputusan yang saya kira cukup keliru. Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir terus menjadi perdebatan. Tak hanya soal momen di tahun politik, namun juga komitmen terhadap Pancasila. Menurut kuasa hukum Jokowi Ma'ruf Amin, Yusril Iza Mahendra, Abu Bakar menolak menandatangani surat pembebasan bersyarat. Jadi Ustadz Abu mengatakan hal yang sama kepada saya. Pak Yusril, saya kalau disuruh bebas bersyarat, suruh tanda tangani setia pada Pancasila, saya tidak akan tanda tangani. Dia bilang, kenapa Ustadz? Saya hanya setia kepada Allah. Saya hanya patuh kepada Allah dan saya tidak akan patuh kepada yang selain. Kepala negara, kepala pemerintahan sekaligus tentu saja memiliki sebuah kebijakan-kebijakan yang didasarkan kepada konstitusi, yang didasarkan pada nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri yang saya tadi sampaikan, nilai-nilai kemanusiaan itu. Dan dengan demikian dialog yang dilakukan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra itu merupakan suatu hal yang baik. Dan kami dukung sepenuhnya keputusan Bapak Presiden Jokowi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, terang-terangan menuding langkah Jokowi syarat politik. Di sisi lain bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus, apalagi dengan tagline bahwa yang membebaskan adalah pengacara TKN, jelas ini adalah satu manuver politik. Jadi ini adalah sesuatu manuver politik untuk mendapatkan simpati. Mungkin inginnya atau harapannya mendapatkan simpati dari umat Islam gitu ya, seperti itu. Tetapi sangat terlalu kental nuansa politiknya. Sementara kalau kita lihat banyak sekali tokoh-tokoh umat Islam, para ulama yang justru dikriminalisasi. Harapannya dengan pembebasan itu akan mendapatkan dukungan, simpati dari umat Islam, saya kira itu akan gagal. Tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin, Rasman Nasution, membantah kebijakan Jokowi bernuansa politik. Namun Rasman berharap langkah Yusril tidak menjadi blunder bagi Jokowi. Misalnya berkomentar bahwa ini untuk kepentingan Pak Jokowi atau mungkin untuk dukungan, tidak. Tidak ada di sini untung bagi Pak Jokowi sebenarnya. Ini adalah sebuah rasa kemanusiaan murni dari Pak Jokowi, tapi konteks hukum dalam hal NKRI-nya harus ditanam betul-betul kepada Pak Ba'asyir. Karena ada syarat tanda tangan itu tidak mau gitu kan. Artinya bagaimana jaminan Pak Yusril kepada kita, jangan besok ini menjadi satu kebijakan yang blunder dan menimbulkan efek yang tidak baik bagi pemerintah. Bagi pengamat politik Adi Prayitno, kebijakan Jokowi soal Ba'asyir dinilai bertentangan dengan komitmen terhadap NKRI. Justru yang menarik ini, Ba'asyir ini menjadi irisan dan tarikan politik. Pada saat yang bersamaan misalnya pemerintah saat ini begitu kuat ingin memerangi terorisme, ingin memerangi kelompok-kelompok radikal. Nah, kita tahu Ustadz Ba'asyir ini adalah kelompok radikal, dia jelas adalah teroris. Kenapa atas dasar kemanusiaan? Gitu ya. Kemudian dalam tanda kutip menggadaikan nilai-nilai nasionalisme kita. Dari perhitungan Adi Prayitno, pembebasan Ba'asyir bisa merugikan Jokowi. Jangan sampai keputusan untuk meningkatkan elektabilitas ini justru menjadi blunder di mana justru Pak Jokowi justru memunculkan riak-riak yang itu muncul dari dalam. Membebaskan Ba'asyir akan banyak moderatnya. Satu sisi dia belum tentu mendapatkan limpahan elektoral dari kelompok-kelompok Islam yang terafiliasi dengan Pak
Ba'asyir, itu satu. Yang kedua, bisa saja keputusan membebaskan Ba'asyir ini justru ini memancing kelompok-kelompok yang selama ini mendukung Jokowi itu lompat pagar. Kalaupun toh tidak mendukung Prabowo, bisa saja kelompok ini menjadi swing voter, orang yang tidak mau berpartisipasi dalam pemilu. Itu kan rugi besar Pak Jokowi. Ini persoalan Ba'asyir, biar clear harus dituntaskan hanya persoalan hukum. Kalau alasan kemanusiaan ke depan akan banyak anomali-anomali dari kelompok-kelompok teroris lainnya. Kenapa harus Ba'asyir? Kan masih banyak Ba'asyir yang lain yang usianya sama, nasibnya sama, tingkat kerentaannya sama. Ini yang kemudian harus dibaca secara utuh. Oke lah Ba'asyir akan bebas minggu besok ataupun lusa. Tapi ingat, akan banyak kelompok-kelompok yang akan menyuarakan atas dasar kemanusiaan untuk dibebaskan juga atas dasar kemanusiaan itu. Di tengah polemik yang terus bergulir, pemerintah pun tiba-tiba kembali menimbang. Pembebasan Ba'asyir seakan digantung. Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo tegas menyatakan pembebasan Ba'asyir demi kemanusiaan. Namun Menko Polhukam Wiranto menyebut Ba'asyir belum tentu bebas 24 Januari esok. Kondisi kesehatan masuk dalam pertimbangan itu. Hasil diskusi dengan Prof. Yusril sendiri, Pak? Ini pertimbangan yang panjang, pertimbangan dari sisi keamanan dengan Kapolri, dengan pakar, terakhir dengan Pak Yusril. Tapi prosesnya nanti dengan Kapolri ya. Tentunya masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum, dan lain sebagainya. Presiden kan tidak boleh gerusa-gerusu, tidak serta-merta ya membuat keputusan, tapi perlu mempertimbangkan dari aspek-aspek lainnya. Karena itu Presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif guna merespon permintaan tersebut. Argumentasinya kemanusiaan ini akan menjadi debatable. Kalau argumentasinya adalah argumentasi soal ketuaan Abu Bakar Ba'asyir, ini akan menjadi komunitas politik yang akan liar, yang tidak akan bisa dibendung oleh siapapun. Ini sebuah putusan yang saya kira cukup keliru. Karena sejauh ini semua orang berkomitmen NKRI, Pancasila, dan terorisme itu dua hal yang berbeda. Nggak bisa disatukan dalam satu ceruk ini. Siapapun yang memainkan isu ini, apalagi untuk kepentingan politik, saya kira cukup dolim kepada Bakar Ba'asyir. Ini yang saya kira harus clear. Mau Pak Yusril ataupun Pak Jokowi dan pendukungnya, dalam konteks ini harus memberikan satu kepastian politik kepada masyarakat. Bahwa Ba'asyir ini apakah persoalan kemanusiaan ansih, apakah persoalan hukum atau persoalan politik. Ini tiga hal yang membauri apa yang terjadi pada pembebasan Ba'asyir sekarang. Makanya gaduh.